Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal dan amal kita untuk menghadapi suatu hari. Tiada yang lebih penting daripada hari itu, yaitu hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Tiada orang yang lebih mencintai kita selain Rasulullah SAW. Kita bermohon kepada Allah semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan di barisan-barisan belakang Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Deta Egy Stefani dari program studi ekonomi syariah Universitas Gunadarma menyampaikan tausiah dengan judul pentingnya memanfaatkan waktu. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk mengerjakan amal-amal soleh. Sebagian dari kita mungkin sudah menyadari waktu sangatlah penting. Tiap menit, detik, dan jam berharga untuk dilalui. Oleh karena itu, baiknya kita bisa memanfaatkan waktu ke hal-hal positif. Contohnya, melaksanakan sholat tepat waktu. Namun, tak sedikit pula dari kita masih sering menyia-nyiakan waktu. Contoh kecilnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, selalu menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sholat. Manusia hidup senantiasa bergelut dengan waktu. Mereka yang cerdas dalam memanfaatkan waktu adalah mereka yang beruntung, khususnya orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Namun, orang-orang yang terlena dan menyia-nyiakan waktu menjadi orang-orang yang merugi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kalian bahwa pada saat itu kita melakukan hal mengerikan yang bernama penundaan? Satu hal yang istimewa dari penundaan adalah bahwa tugas yang dibebankan kepada kita tetap harus diselesaikan. Sementara waktu yang tersisa semakin hari semakin sedikit. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. Maksud dari ayat yang telah saya sebutkan tadi ialah penyebab seseorang membiarkan waktunya terbuang sia-sia dengan anggapan masih ada hari esok adalah tidak memahaminya pentingnya waktu. Padahal waktu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menyatakan, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa terlalu berleha-leha dengan waktu luang tentu akan membuat kehidupan menjadi sia-sia. Ada beberapa tips dalam memproporsikan waktu dengan bijak, yaitu yang pertama, menghindari 4 kata penyebab malas. 4 kata penyebab malas yang dimaksud adalah nanti,
entar, suatu hari, besok. Jika menunda adalah kebiasaan yang diciptakan, maka bersegera dalam memanfaatkan waktu juga menjadi sebuah kebiasaan yang bisa kamu usahakan. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Ketika prioritas dalam bekerja dan memanfaatkan waktu sudah tertata dengan baik, maka menjalani setiap kesempatan waktu yang ada akan semakin mudah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu konsisten yang dipaksa. Menjadi konsisten memang tak mudah, perlu ada paksaan dalam diri akan terbiasa. Dengan demikian, menjalankan setiap pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan ketika pembiasaan ini sudah terbentuk dari diri kita sendiri. Dalam pepatah Arab disebutkan, tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian menghampiri kita, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Dan alangkah menyesalnya kita apabila dalam hidup kita yang singkat ini lebih banyak kita habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan akan kita sesali di akhirat kelak. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Semoga pembahasan tentang pentingnya waktu ini bisa bermanfaat bagi semua. Sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.